Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba bahas latihan dari soal logaritma yang Pak Arif kirimkan kemarin ya. Jadi di sini ada 10 soal, yuk kita kerjakan dari mulai nomor 1 dulu ya. Jadi di nomor 1 ini bentuk logaritma dari bentuk perpangkatan berikut. Nah, kita diminta untuk mengubah dari pangkat menuju logaritma. Nah, yang perlu diingat-ingat adalah dalam membentuk atau mengubah dari bentuk pangkat ke logaritma, kita tulis dulu log seperti ini, kemudian ini sama dengan. Yang perlu diingat-ingat adalah di sini kan pangkat ya, pangkat itu menjadi hasil. Pasti di sini 3. Terus selanjutnya yang bilangan pokok, yang ini, yang 5 ini, dia akan menjadi basis. Terus yang hasil, yang ini atau 25, dia akan menjadi numerus. 125. Nah, semudah ini ya. Yang perlu diingat-ingat, hasil menjadi numerus, pangkat menjadi hasil, dan bilangan pokok menjadi basis. Jadi jawabannya yang A ya, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Di sini ada nilai logaritma 81 pangkat negatif 1 dengan basis 3. Membacanya seperti itu ya. Logaritma 81 pangkat negatif 1 dengan basis 3. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita ubah dulu 81 ya. Jadi 81 kita akan ubah ke dalam bentuk yang lain. Ini tetap dulu ya. 81 itu ternyata 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 4. Sehingga kita bisa tulis 3 pangkat 4, pangkat lagi negatif 1. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, 3 logaritma, ini 3 pangkat negatif 4. Kenapa bisa muncul negatif 4? Karena kita kalikan 4 dengan negatif 1. Setelah muncul seperti ini, kita pindahkan ini menjadi ke depan di sini. Negatif 4 dikali logaritma 3, basisnya 3. Nah, kalau ada logaritma dengan basis dan numerus yang sama, ini artinya 1 ya. Jadi negatif 4 dikali 1 hasilnya adalah negatif 4. Kalau kalian belum lancar sifat-sifat trigonometri, sifat-sifat dari logaritma, bisa cek videonya yang ini ya. Jadi nanti ada sifat-sifat dari logaritma. Kita lanjut dulu ke soal nomor 3. Di sini kita diminta mencari nilai dari logaritma 125 ya. Kita bisa ubah dulu menjadi logaritma 5 pangkat 3. Ini tetap 5 di sini, basisnya 5. Kenapa kok muncul 5 pangkat 3 itu dari mana? Kita tahu bahwa 5 kali 5 itu 25. Kalau kali 5 lagi ketemunya 125. Berarti 125 itu artinya 5 pangkat 3. Nah, di sini 5 pangkat 3. Selanjutnya kita gunakan sifat yang tadi, yang nomor 2 tadi, bahwasanya 3 ini bisa dipindah ke depan. Berarti menjadi 3 dikali log 5 dengan basis 5. Ingat-ingat, jika ada basis dan numerus yang sama, maka hasilnya adalah 1 atau bisa dikalikan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Seperti ini. Jadi jawabannya yang D. Lanjut kita bahas nomor 4, nilai logaritma 0,01. Seperti biasa, kalau di sini tidak ada basisnya, maka menyimpan angka 10. 10 boleh tidak ditulis ya. Log 0,01. Kita ubah dulu 0,01 itu. Berarti menjadi logaritma 1 per 100. Kemudian 100 itu berapa pangkat berapa? Betul? 10 pangkat 2. Selanjutnya kita ubah ke atas biar menjadi pembilang sehingga pangkatnya menjadi negatif. Logaritma 10 pangkat negatif 2. Seperti ini. Ingat, di sini kalau tidak ada basisnya berarti menyimpan angka 10. Jika kita sederhanakan, negatif 2 ini bila ke depan, sehingga menjadi negatif 2 dikali log 10, basisnya 10. Ingat-ingat, jika ini sama, maka kita anggap 1, berarti hasilnya adalah negatif 2. Jawabannya yang E. Seperti ini. Selanjutnya, nilai nomor 5 ya. Di sini ada nilai logaritma 1 per 81, basisnya 3.
Jadi yang perlu kita lakukan adalah 81 tadi diubah ke dalam bentuk 3 pangkat 4. Sehingga kita bisa tulis log 1/3 pangkat 4 basisnya 3. Seperti ini. Kemudian di sini logaritma 3 pangkat negatif 4 basisnya 3. Kenapa di sini muncul negatif 4? Karena di sini pangkat positif kita ubah menjadi ke atas ya, atau penyebut menjadi pembilang sehingga ada negatifnya di atas. Selanjutnya kita bisa pindah negatif 4 ke depan sehingga menjadi negatif 4 dikali logaritma 3 basisnya 3 seperti ini. Ingat kalau ada basis dan numerus yang sama boleh kita abaikan sehingga hasilnya adalah negatif 4. Seperti ini. Lanjut kita masuk soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan dari bilangan yang logaritmanya basisnya 2. Yang perlu diperhatikan, di sini kalau ada basis 2, 2, 2, berarti kita bisa mengubah penjumlahan menjadi perkalian dan pengurangan menjadi pembagian. Sama seperti perpangkatan. Kita tulis dulu log. Di sini 2. Di sini 50. Ini penjumlahan ya, berarti berubah menjadi perkalian. Dikali berapa? Dikali yang ini, dikali 8, dibagi 100. Kita ulangi lagi, 50 ditambah berarti dikali. Ini 8, berarti dikali 8, dikurangi berarti dibagi. Bagi berapa? 100. Boleh kita coret dulu agar memperkecil. Ini 1, ini 2. Kemudian kita coret lagi aja, 2 dengan 8, ini ketemu 4. Hasilnya adalah logaritma 4 basisnya 2. 4 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2 dan di sini 2. 2-nya ke depan sini berarti menjadi 2 kali logaritma 2 dengan basis 2. Ingat kalau basis dan numerusnya sama ini berarti kita boleh abaikan sehingga ketemunya adalah 2. Jawabannya yang B. Terus kita masuk ke soal nomor 7. Di sini diperhatikan bahwasanya ini adalah bilangan basis yang berbeda. Kalau bilangan basis berbeda, berarti dia harus diselesaikan satu persatu. Yang perlu diingat adalah 16 ini ya. 16 itu 2 pangkat berapa? 4. Berarti kita tulis 2 logaritma 2 pangkat 4. Seperti ini. Terus 27 itu berapa? Kita bisa tulis 3 pangkat 3 ditambah 1/625. 625 itu 5 pangkat 4. Selanjutnya seperti biasa kita ubah ke depan sehingga menjadi 4 dikali logaritma 2 dengan basis 2 ditambah 3 logaritma 3 basisnya 3 ditambah ini logaritma 5 pangkat negatif 4. Dapat negatif dari mana? Dari bilangan penyebut yang menjadi pembilang dengan diubah menjadi pangkatnya. Yang ini dilihat, karena ini sama, kita anggap bilang berarti tinggal 4. Ini menjadi 3, ini karena sama bilangan numerus dan basisnya. Kemudian ini menjadi negatif 4, dan 5 dengan 5 pasti hilang ya. Kemudian 4 tambah 3, 7, dikurangi 4, berarti ketemunya 3. Jawabannya yang C. Selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah tentang perkalian dari bilangan logaritma. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menyederhanakan basisnya terlebih dahulu. Contoh 9 bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Yuk kita kerjakan satu persatu. Seperti ini ya. 125 itu 5 pangkat 3. Terus 25 itu 5 pangkat 2. Yang 16 itu 2 pangkat 4. Selanjutnya di sini 2 dikali logaritma 3 basisnya 2, di sini 5. Oh, maaf 3 ya, dikali ini log 5, ini 3 dikali ini 4/2. Nah, 4/2 dari mana? 4-nya dari sini,
2-nya dari sini. Dikali, ini sama ya. Selanjutnya kita kumpulkan bilangan yang utuhnya dulu. Ada 2, ada 3, ada 4 bagi 2, yaitu 2. Kemudian logaritmanya menyusul seperti ini. Dan terakhir, nah selanjutnya kita boleh operasikan bilangannya. Ini numerus, ini basis, boleh dicoret. Ini 5 dengan 5 habis, terakhir 2 dengan 2. Berarti ketemunya tinggal 2 kali 3 kali 2, ketemunya adalah 12. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9. Jadi di sini ada logaritma 5 sama dengan X, logaritma 7 sama dengan Y, kita diminta mencari logaritma 175. Kalau bentuk soalnya seperti ini, kita bisa memecah terlebih dahulu. Kita tulis logaritma 175 sama dengan 175 kita pecah dulu. 175 itu bilangannya adalah 5 kali 5 kali 7. Benar ya. Kenapa harus ada 5 dan 7? Karena yang diketahui hanya 5 dan 7. Selanjutnya perlu diingat-ingat kalau perkalian kita bisa ubah menjadi bentuk penjumlahan. Sehingga menjadi logaritma 5 ditambah logaritma 5 ditambah logaritma 7. Logaritma 5 itu sama dengan X. Dari mana Pak? Nah dari sini. Kemudian yang ini Y. Yang maaf. Logaritma 5 ini masih X. Yang logaritma 7 sama dengan Y. Sehingga X tambah X menjadi 2X ditambah Y. Jawabannya yang D ya. Terus selanjutnya kita masuk soal yang terakhir, soal nomor 10. Di sini ada perpaduan antara perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Kalau bentuk seperti ini, kita kalikan dulu, kemudian baru dikurangi atau dijumlah sesuai dengan kebutuhan. Yuk kita kerjakan. Perlu diingat-ingat kalau ini sama ya, bilangan nomor 9 sama, kita bisa coret sehingga menjadi 3. Sini ya, ini log, ini 108, ini dikurangi, ini tetap 3 basisnya, ini 12, yang ini logaritma 125, basisnya 5. Perlu diingat bahwa di sini ada basis yang sama, berarti kita bisa kumpulkan sehingga menjadi 3 logaritma 108 dibagi 12. Kenapa muncul pembagian, Pak? Nah, kenapa? Nah, ini asalnya dari sini ada pengurangan ini. Ditambah logaritma 125 itu 5 pangkat 3. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. 108 itu dibagi 12 ketemunya 9. Yang ini tetap ya, 3-nya ke depan sehingga menjadi 3 dikali logaritma 5 dengan basis 5. 9 itu kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2. Yang ini karena ini sama ya, berarti hilang, tinggal 3 saja. Yang ini pasti jadi 2 dikali logaritma 3, basis 3 ditambah 3. Ingat kalau basis dan numerusnya sama boleh kita coret sehingga menjadi 2 tambah 3 hasilnya 5. Jawabannya yang D. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.